Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Raffi Ramadan dengan NPM 19310600105 dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 5. Di sini saya akan memberikan presentasi saya tentang apa itu anak yang mengidap cerebral palsy dan bagaimana cara penanganannya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu sebagaimana anak yang berdampak atau mengidap cerebral palsy sendiri tidak bisa yang namanya untuk disembuhkan secara 100%, dan anak cerebral palsy juga membutuhkan yang namanya motivasi dari keluarga, dari lingkungan, dan dari orang-orang yang akan memberikannya dorongan. Nah, dimaksudkan dengan dorongan ini tersebut sebenarnya bukan hanya sekedar hanya motivasi, tapi juga bagaimana caranya orang-orang atau dari keluarga sendiri itu bisa membantu bagi anak yang mengidap cerebral palsy. Nah, cerebral palsy sendiri adalah anak yang mengidap atau bisa dikatakan mempunyai kekurangan dalam pemikiran, dalam otaknya atau dalam mentalnya, dikarenakan mungkin kecelakaan dalam dalam kelahiran atau dalam kandungan. Nah, anak cerebral palsy sendiri tidak bisa yang namanya untuk dikucilkan, atau anak cerebral palsy juga tidak bisa yang namanya untuk dihina atau dibully, melainkan untuk terus diberi motivasi agar anak tersebut memiliki memiliki kemampuan tersendiri, memiliki memiliki tingkah laku sendiri, dengan cara bagaimana caranya dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dan dari dari orang-orang yang memberikan motivasi dan dorongan, memberikan sebuah kebiasaan yang bagaimana nantinya bakalan ditiru atau dijadikan hal yang terbiasa bagi anak-anak itu sendiri. Nah, bagaimana sih caranya untuk untuk mengatasi anak cerebral palsy sendiri? Anak cerebral palsy ialah anak yang harus diberikan yang namanya satu kebiasaan yang singkat atau suatu perlakuan yang atau kata-kata yang singkat untuk dimaknai oleh anak itu sendiri, yang dapat dipahami anak itu, seperti perkataan tidak yang harusnya dikatakan tidak, jangan sampai dipanjangkan oleh kita atau keluarga, yang dimana akan untuk disulit dimengerti untuk anak-anak yang mengidap cerebral palsy. Dan untuk kebiasaan sendiri ialah bagaimana caranya orang-orang yang memberikan dia motivasi atau memberikan dia dorongan itu memberikan sebuah permainan atau sebuah perlakuan yang bisa memberikan dia kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bisa menjadikan itu sebuah kelebihan bagi diri dia, walaupun bagi orang-orang yang biasa seperti kita itu masih sebuah kekurangan. Nah, anak cerebral palsy sendiri juga memiliki emosional yang tidak teratur, yang tidak memiliki pendiriannya sendiri, yang bagaimana keluarga sendiri harus memiliki peraturan yang ketat untuk anak cerebral palsy, yang dikatakan ketat pun tidak memberikan dia kesempitan untuk dia berpikir atau memberikan dia penekanan, dan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Tapi yang dibilangin di sini yang ketat itu ialah bagaimana caranya dia melakukan sesuatu, bagaimana caranya dia menempatkan waktunya, dan bagaimana caranya kita melarang dan membolehkan sesuatu untuk anak cerebral palsy sendiri. Nah, bagi orang tua atau bagi teman yang memiliki anak yang mengidap cerebral palsy sendiri, tetap semangat, tetap memberikan suatu hal yang positif, dan jangan sampai untuk menyerah, karena dengan adanya mereka, tandanya kalian adalah orang tua dan adalah orang-orang yang hebat dalam menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.